Shalom Bapak Ibu, Saudara, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam perlindungan dimanapun kita berada. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan hal apakah kita pernah mendengar, pernah melihat, pernah membaca sebuah kabar yang sedang menjadi pembicaraan baik di sosial media maupun di media elektronik yang cukup menyita perhatian. Kemudian bagaimana reaksi kita? Bagaimana respon kita dengan kabar yang sedang trending tersebut? Apakah kita memberikan komentar? Apakah kita segera memberikan reaksi yang cukup tajam, yang cukup panjang, atau kita hanya sekedar melihat, kita sekedar mendengar, kita sekedar membaca? Ya sudahlah, saya mengetahui ada sebuah berita, ada sebuah trending yang sedang menjadi pembicaraan. Atau mungkin di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bertetangga dengan rekan-rekan kita di kampus, dengan lingkungan kita bekerja, atau dengan komunitas yang kita ada di dalamnya. Apabila ada suatu hal yang kemudian menjadi pembicaraan atau ada sebuah topik yang harus dikomentari. Nah, bagaimana reaksi kita? Bagaimana respon kita dengan hal tersebut? Ya, kenapa saya sampaikan demikian? Karena dari ini menurut saya ya Bapak Ibu, menurut saya dari sebuah respon yang kita keluarkan atau yang kita nyatakan, ini kita bisa melihat ya seberapa rendah hatikah ya seseorang yang bereaksi terhadap sebuah hal yang sedang menjadi pembicaraan, seberapa tenang pribadi seseorang tersebut dalam menyikapi, dalam mendengar hal yang sedang trending, yang sedang menjadi pembicaraan ya. Atau bisa kita ketahui seberapa dahsyat respon penolakannya ya. Ada sebuah pengalaman di dalam kehidupan yang pernah saya alami, di mana di dalam sebuah grup WA yang saya ada di dalamnya ada kiriman gambar. Ada sebuah kiriman gambar yang kebetulan gambar ini dikirim oleh seseorang yang memang punya bisa dikatakan punya sesuatu atau punya posisi yang cukup dihormati dalam sebuah struktural kehidupan bergereja. Ya, ada sebuah gambar yang dibagikan. Sebenarnya gambar ini cukup positif ya, menurut saya pribadi gambar ini cukup positif, bersifat rohani ya, karena di dalam grup gereja. Tetapi karena saya melihat ya bahwa ada sesuatu yang menurut saya sebenarnya nggak seperti ini loh ya. Jadi kiriman gambar yang dimaksud itu, saya melihat ada yang aneh. Jadi saya mencoba menggali, saya mencoba membedah lah kalau bisa dibilang dengan bahasa yang cukup
yang cukup pas ya. Saya coba membedah, saya coba menelusuri gambar itu ya. Ternyata menurut saya, dari hasil yang saya lakukan, saya menemukan bahwa itu adalah sebuah rekayasa digital. Jadi rekayasa digital ini menggabungkan dua buah foto atau dua buah gambar yang berbeda, yang kemudian diolah dengan sebuah aplikasi pengolah foto yang cukup populer, untuk seolah-olah terlihat menjadi sebuah kejadian yang spektakuler dalam hal kerohanian. Ya, karena saya melihat ini kok aneh. Jadi setelah ada dilempar di grup itu gambar itu, kemudian banyak respon yang cukup bagus sebenarnya berkaitan dengan gambar tadi. Ya, tetapi saya sedikit terusik dengan respon-respon yang muncul dengan setelah dilempar gambar tadi. Ya, kemudian akhirnya saya ikut komen ya di dalam grup tersebut, tetapi bukan komentar yang menanggapi gambar secara positif, tapi komentar saya adalah komentar mengenai bedahan hasil, menurut saya bedahan hasil rekayasa digital. Ya, saya sampaikan bahwa mohon maaf, ini menurut saya editingnya kurang bagus ya, karena saya melihat ada hal yang benar-benar itu dua hal yang digabungkan jadi satu. Ya, saya melihat tidak bisa seperti ini ya, waktu itu saya berpikir ini tidak bisa seperti ini menurut saya semacam pembodohan ya menurut saya loh ya. Ini menurut saya garis bawahi, ini menurut saya. Kok dengan dikirim gambar seperti itu semua orang jadi seolah-olah mengagungkan. Ini menurut saya, sekali lagi, tidak bermaksud untuk tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa itu bukan hal yang nggak bagus. Ya, saya melihat hal semacam itu. Saya sampaikan bahwa ini editingnya kurang sempurna. Ada bagian yang masih kelihatan berbeda dengan gambar dengan background yang dominan. Bahkan saya berikan lingkaran perbedaannya di mana. Ini gambar aslinya. Itu saya sertakan. Nah, setelah itu komentarnya berkurang, tetapi tetap masih ada yang berkomentar. Ya sudah, setelah itu saya ya tidak apa-apa. Yang penting menurut saya sudah memberikan sebuah sikap, memberikan sebuah pernyataan bahwa ini gambar rekayasa loh. Itu seperti itu, karena saya nggak mau kita terutama itu mudah dibohongi dengan sebuah berita yang sebenarnya tidak harus seheboh itu ya kita agungkan. Menurut saya ya, saya melihat wah ini tidak bisa nih, saya harus ngomong nih, saya harus sampaikan kebenarannya. Saya sampaikan. Nah, setelah itu sudah lewat hari kemudian, beberapa hari kemudian, kebetulan kami bertemu dengan senior pastor kita dalam sebuah ngobrol di sebuah tempat ngopi. Saya sempat sampaikan hal yang saya lakukan di grup beberapa hari belakang sebelum saya ngobrol dengan senior pastor kita. Saya sampaikan
dengan maksud apa ya? Dengan maksud bahwa saya eh, saya melakukan hal yang menurut saya benar. Ya. Tetapi pernyataan dari Bapak RMP, senior pastor kita, justru sebaliknya. Ada sebuah pertanyaan yang menurut saya benar. Terus setelah kamu lempar itu, maksudnya apa? Loh, malah dibalik pertanyaan seperti ini, ya. Jadi semacam uh, membuat pernyataan yang sebenarnya tidak perlu, tidak usah disampaikan, tidak usah, ya sudah. Kalau memang kita tahu itu bukan sebuah gambar yang nyata, kalau itu sebuah hasil editing, ya sudah, biarkan saja. Terus untungnya buat kamu apa? Dari pernyataan itu saya berpikir, loh iya ya kenapa saya melakukan itu ya? Waktu itu saya berpikir saya harus menyampaikan sebuah kebenaran ini tidak benar ya. Memang pada saat saya mencoba bereaksi itu mencoba untuk membalas WA-nya, memang di dalam hati ini dada ini berdetak kencang, jadi semacam kalau kita sedang dalam keadaan emosi, tetapi tetap saya lakukan. Nah, setelah bertemu itu saya jadi berpikir tidak harus kita melakukan hal seperti yang saya lakukan tadi ya. Jadi memang benar ya, sebuah ungkapan bahwa padi itu semakin bersih dia akan semakin menunduk, ini benar banget menurut saya. Bahkan mungkin saya menyadarinya terlambat kalau sekarang saya baru tahu, saya kaitkan dengan peristiwa yang saya alami ya. Jadi respon saya ini justru terlihat malah seperti hal yang tidak perlu membuang energi ya karena saya mencoba untuk menjadi seorang sosok yang dikagumi. Itu bahasa yang paling indah ya, menjadi sosok yang dikagumi. Ternyata tahu, ternyata bisa. Nah, seperti itu ya. Dari pernyataan yang disampaikan yang saya terima, yang di awal ya saya berpikiran bahwa oh iya kamu melakukan yang benar ya, tetapi ternyata pernyataan yang saya terima adalah sebaliknya, dan ini membuat saya juga akhirnya mundur satu langkah dalam arti tidak terus berhenti, tidak, tapi mencoba menelaah. Ternyata memang tidak boleh ya, tidak boleh untuk terlalu frontal. Nah, ya sudah, kalau memang kita tahu ya sudah, ya wis biarin aja. Yang penting kita bisa memilah ya, kita bisa tahu kalaupun memang itu hal yang tidak benar, yang terlalu membuat berlebihan. Oh ya sudah, karena semuanya di grup itu pun pastinya juga ada yang bisa menilai hal yang sama ya, tetapi yang bereaksi kan hanya saya ya. Jadi maksud saya adalah pada saat memang kemampuan seseorang dalam hal apapun ya semakin tinggi dan semakin benar-benar berisi ya, biasanya kembali lagi menurut saya biasanya adalah respon atau reaksinya ya datar atau flat ya, karena menunjukkan memang tidak perlu terlalu berlebihan dan tidak perlu terlalu diam ya, tetapi ya wis sebatas ya sudahlah, kalaupun saya berkomentar
frontal juga faedahnya apa buat saya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi sesuatu atau bagaimana kedewasaan rohani seseorang ini bisa terlihat dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan dari respon yang kita keluarkan. Demikian, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.